Selamat jumpa, salam sehat. Hari ini saya akan membahas tentang peran orang Kristen biasa. Saudara-saudara, pada saat manusia dihimpit oleh berbagai masalah, apalagi masalah yang berat, semisal pandemik COVID-19 ini, banyak orang Kristen berpikir barangkali kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan segera terwujud. Janji tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus memang banyak. Kita bisa membaca dalam kitab Injil. Juga malaikat memberitahukan kepada penyaksi kembalinya Tuhan Yesus ke surga, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga itu akan turun kembali satu hari kelak. Banyak tanda-tanda yang akan mengawali kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu. Salah satu tanda itu saya akan baca untuk Anda hari ini, yaitu dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pada waktu Pentakosta tersebut, Rasul Petrus dipakai oleh Tuhan luar biasa, seorang mantan nelayan kemudian menjadi pengkhotbah, penafsir yang berwibawa, dan sekitar 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Mereka adalah para peziarah yang datang untuk merayakan Pentakosta. Dan para peziarah itu berdasarkan Kisah Rasul pasal 2, paling tidak berasal dari 16 negara. Dan pada waktu mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, besar kemungkinan mereka membagikan pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus, diurapinya oleh Roh Kudus. Dan merekalah menjadi pemberita-pemberita Injil, orang-orang Kristen biasa. Sebagai contoh, dalam Kisah Rasul pasal 9 kita bisa membaca di situ bahwa di Damsyik sudah ada orang-orang percaya. Sampai-sampai radikalis muda Saulus begitu panas hati dan dia meminta surat kuasa dari imam besar untuk menangkapi orang-orang percaya tersebut. Tetapi justru disitulah dia sendiri bertobat karena ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia menjadi rasul, diutus oleh jemaat Antiokhia. Dan jemaat Antiokhia sendiri terbentuk akibat penganiayaan yang pecah di Yerusalem yang dilaporkan dalam pasal 8 Kisah Para Rasul. Kemudian mereka menyebar meninggalkan Yerusalem dan mereka memberitakan Injil. Dan Injil itu sampai ke wilayah Syria. Dan di Antiokhia itu terbentuklah jemaat yang kedua setelah jemaat Yerusalem oleh hasil pemberitaan Injil orang-orang Kristen biasa. Rasul Paulus kemudian diutus sebagai utusan Injil untuk pelayanan lintas budaya dari Antiokhia. Misalnya dalam perjalanan, mengakhiri perjalanan misinya yang kedua, Rasul Paulus di situ dilaporkan singgah di Kaisaria dalam pasal 18 ayat 22. Tetapi di Kaisaria sudah ada jemaat Tuhan. Dalam laporannya, dalam Kisah Rasul pasal 21, ketika Rasul Paulus mengakhiri pelayanan misinya kali ketiga, beliau singgah di Tirus dan di Ptolemeus. Di situ pun sudah ada jemaat Tuhan. Siapa yang memberitakan? Rasul Paulus kali pertama tiba di tempat-tempat tersebut? Kemungkinan besar orang-orang Kristen biasa. Nah, dalam pasal 28, ketika Rasul Paulus menuju Roma, mengakhiri perjalanan menuju Roma untuk naik banding, Rasul Paulus tiba di satu kota di selatan dari Roma, yaitu kota Puteoli. Di situ sudah ada jemaat Tuhan. Bahkan 70 km sebelum kota Roma, tepatnya di Forum Appius dan di Tres Taberne, dilaporkan dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 13 dan 15. Rasul Paulus dijemput oleh jemaat dari Roma. Jemaat Roma sudah terbentuk padahal Rasul Paulus belum sampai ke Roma. Tetapi Rasul Paulus sudah mengetahui adanya jemaat di Roma tersebut. 4 tahun sebelumnya Rasul Paulus sudah menulis surat ke kota Roma kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus sudah mengenal mereka dari nama-nama yang dicatat dalam kitab Roma tersebut. Kemungkinan besar jemaat itu terbentuk oleh para imigran dari Asia yang kemudian menjadi pemberita Injil
di kota Roma. Kita bisa menyimpulkan di sini bahwa pemberita-pemberita Injil itu adalah orang-orang Kristen biasa. Pertama, mereka yang pulang dari berziarah, yang bertobat pada waktu mendengar khotbah pertama Rasul Petrus. Yang kedua, para pengungsi yang meninggalkan Yerusalem akibat penganiayaan tersebut. Dan yang ketiga, para imigran yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Orang percaya ini kemudian menjadi pemberita Injil. Orang-orang Kristen biasa, tetapi perannya luar biasa. Dan sejak waktu itu yang dilaporkan dalam Alkitab sampai dengan hari ini di abad 21, Injil tetap diberitakan ke segala 4 ayat 14 belum tergenapi. Tantangan masih besar. Anda pun bisa memberi waktu, memberi andil, ambil sebagai pemeran juga dalam memberitakan Injil ini untuk menggenapi Matius 24 ayat 14. Siapkah Anda memberi andil? Tuhan memberkati.